Alhamdulillah. Gimana caranya biar kita punya akhlak mulia? Ini akan saya bahas insya Allah dalam waktu 10 menit selesai. Perkara ada perpanjangan waktu, wallahu a'lam. Insya Allah yang ini 10 menit selesai. Perkara nanti pengajiannya selesai jam 5, ya wallahu a'lam. Yang penting yang mau saya bahas insya Allah 10 menit selesai. Bu, saya mau nanya, boleh? Ibu pilih mana? Punya suami ganteng seperti Pak Haris? Seperti loh ya, seperti Pak Haris. Ya. Kemudian soleh atau ganteng seperti saya tapi nggak soleh? Pilihannya susah ya. Pilihannya suami yang soleh, betul. Sekarang saya naikkan pilihannya. Pilih mana? Punya tetangga yang ahli ke masjid tetapi pelitnya luar biasa, atau tetangga yang suka mabuk tapi dermawannya luar biasa? Pilih yang mana? Ini nih. Pilih yang mana? Soleh dermawan. Nah, itu pilihannya salah. Kenapa? Karena pilihannya cuma 2 kok. Kan nggak ada pilihan ketiga. Pilih yang mana? Tetangga yang dia ahli masjid tapi pelitnya luar biasa. Yang satu lagi, tetangga ini suka mabuk tetapi dermawannya luar biasa. Kalau memang pilihannya adanya cuman itu, pilih yang mana? Kalau jenengan jujur, ya saya kupas lagi, boleh? Jenengan punya anak mau masuk kuliah butuh dana 10 juta. Imam masjidnya tonggo jenengan, sugih pol. Ini cuma contoh misal ya, tapi pelitnya luar biasa. Jenengan cerita, anak saya mau masuk kuliah butuh dana 10 juta. Imam masjid ini cuma ngomong, mugi-mugi lancar. Sementara tetangga jenengan yang pemabuk dengar obrolan jenengan sama imam masjid, gak banyak ngomong, nyuruh orang ngasih uang 20 juta. Ini 10 juta untuk bayar keperluan dasar, sisanya terserah dipakai apa. Pilih mana? Imam masjid pelit atau pemabuk yang lomo? Ini jiwa manusia itu pasti suka sama yang lomo, sama yang dermawan. Saking hebatnya orang dermawan, maka keburukannya itu ketutup. Betul ya? Nanti jenengan akan bilang, oh dia ini kelihatannya imam masjid tapi pelite pol. Ya insya Allah gak ada imam masjid yang seperti itu, gak ada ya. Tapi kenapa saya ambil contoh? Karena kalau imam masjid saja, kalau pelit, keimamannya, kesolehannya ketutup, gak kelihatan. Yang kelihatannya pelitnya, apalagi kita. Sementara pemabuk yang satu ini, karena dia dermawan, masyarakat akan mengatakan, moga-moga untuk hidayah. Betul ya? Semoga dapat hidayah. Orangnya baik. Kalau ada yang menghina dia, kita bela. Oh enggak, orangnya baik, orangnya lomo, orangnya dermawan. Kedermawanannya bisa menutup perbuatan maksiat yang dosanya besar, namanya mabuk, minum minuman yang keras. Ini bukti kalau akhlak mulia itu pahalanya luar biasa. Akhlak yang tercela itu dosanya luar biasa. Saking besarnya dosa akhlak yang tercela, sampai kebaikannya ngimami sholat, ahli masjid tidak dilihat oleh masyarakat.
tapi saking besarnya pahala akhlak mulia sampai-sampai dosa mabuknya gak kelihatan oleh masyarakat. Yang kelihatan adalah kebaikannya dalam berderma. Inilah yang dikatakan sesungguhnya seorang hamba. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah sabda, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas al-qa'imi bil laili adh-dhami'i bil hawajir. Innal mu'min yudriku bi husnil khuluq darajati qa'imil lail wa sha'imin nahar. Dalam berbagai hadis disebutkan sesungguhnya seorang mukmin yang dia berakhlak mulia, dia akan menggapai pangkatnya orang-orang yang siang hari puasa, malam hari tahajud. Jadi orang-orang yang malam hari tahajud, orang-orang yang siang hari puasa itu bisa kalah dengan orang yang akhlaknya mulia. Kadang-kadang yang akhlak mulia itu nggak banyak tahajudnya. Kadang-kadang yang akhlak mulia itu sholatnya hanya 5 waktu. Kadang-kadang yang akhlak mulia itu orangnya nggak puasa Senin Kemis, nggak Daud dan lain sebagainya, hanya puasa Ramadan. Tapi akhlaknya mulia, mengalahkan orang-orang yang ahli tahajud dan mengalahkan orang-orang yang ahli puasa Senin Kemis, puasa Daud dan semacamnya. Kenapa? Karena akhlak mulia adalah amalan hati. Lanjut, saya belum ceramah loh ya. Gaspol. Ya tadi ngerocos terus gitu ya. Gaspol. Nah sekarang begini, Bu, gimana caranya punya akhlak mulia? Ya, gimana caranya punya akhlak mulia? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, berada di atas segala budi pekerti yang agung. Semua budi pekerti Nabi SAW agung, akhlaknya agung, tapi Rasul di atas itu terus naik, gak bisa disusul, gak bisa disamai oleh siapapun. Makanya tidak disebut Rasulullah berakhlak mulia, tapi Rasulullah berakhlak agung, di atasnya mulia. Saking hebatnya budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu contoh orang yang akhlaknya nggak baik, ya salah satu contoh orang yang akhlaknya nggak baik adalah orang yang tidak mau memaafkan orang lain yang sudah minta maaf. Nah, ini ngeri. Dalam hadis disebutkan kalau ada seorang mukmin mendatangi saudaranya, meminta maaf dan menjelaskan uzurnya, mohon maaf, saya ini begini karena begini, dijelaskan, baik-baik dijelaskan. Kemudian permohonan maafnya ditolak, maka orang yang menolak permohonan maaf seorang mukmin tadi diancam oleh Nabi Muhammad SAW, kelak dia tidak akan bisa sampai ke telagaku. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri ya. Satu akhlak yang tercela bisa membuat kita dijauhkan dari Nabi Muhammad-nya mulia. Dekat dengan Nabi Muhammad SAW, berarti yang akhlaknya tercela Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana caranya punya akhlak mulia? Ini yang akan saya jelaskan dalam waktu 3 menit. Insya Allah 3 menit selesai. Bu, mohon maaf ya Bu, Ibu suka mengecilkan masalah atau membesarkan masalah? Yang mana? Ibu suka memperkecil masalah atau memperbesar masalah? Contoh, anak ibu kepleset, cuman berat titik, berat sedikit. Ibu telepon suami, ceritanya bagaimana? Pulang, ternyata cuman berat dikit. Ceritanya gelundung soek, robek. Pertanyaan saya, ada oknum ibu-ibu model begini? Oknum ya, oknum. Ada oknum ibu-ibu model begini? Ada. Nah ini oknum ini akhlaknya hancur sudah. Orang yang berakhlak mulia, contoh
contohnya adalah seorang sahabiah radhiyallahu taala anha. Suaminya berangkat kerja dalam keadaan berpuasa, anaknya ditinggal dalam keadaan sakit. Saat suaminya berangkat kerja dalam keadaan berpuasa, anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya meninggal dunia. Suami ini pulang, kemudian nanya sama istri, "Bagaimana kondisi anak kita?" Istrinya paham, suaminya belum berbuka. Istrinya dandan menyambut suaminya karena suaminya berjuang cari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu melihat suaminya datang, disiapkan menu berbuka puasa, nanya anaknya bagaimana, anaknya udah diselimuti dan mengatakan, "Anakmu dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dah, gak usah pikirin anakmu, yuk makan." Saya mau nanya, sanggup begitu? Bentar, beda aja jauh. Loh, inilah orang yang punya akhlak yang luar biasa. Nah, gimana caranya punya akhlak seperti ini? Karena akhlak ini buah, akhlak ini hasil. Kalau sekarang kita belum, nggak jadi masalah, tapi harus punya target. Saya harus bisa jadi seperti itu. Saya harus mencapai derajat akhlak yang mulia. Caranya bagaimana? Alhamdulillah ada jalan pintas. Ibu-ibu kan suka yang pintas-pintas ya. Yang jalan cepat ada. Karena jalan pintas ini indah sekali berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu sabdanya Nabi bersabda, "Inna aqrabakum ilayya minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara kalian semua yang paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi ada dua hadis. Hadis yang pertama tadi, yang paling dekat, yang paling berakhlak mulia. Hadis yang kedua, yang paling dekat, yang paling banyak solawat. Ulama kemudian menggabungkan di antaranya al-hadis Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam pengajian yang beliau sampaikan beberapa hari yang lalu. Beliau mengatakan berdasarkan dua hadis ini, siapa yang banyak solawat maka solawatnya akan menjadikan akhlaknya mulia. Siapa yang banyak solawat maka solawatnya akan menjadikan akhlaknya mulia. Pertanyaan, pengen gak kita punya suami berakhlak mulia? Pengen gak kita jadi istri berakhlak mulia? Pengen gak kita punya anak-anak berakhlak mulia? Pengen gak kita punya ART berakhlak mulia? Pengen gak kita punya karyawan berakhlak mulia? Caranya mudah, ajak semua solawat, ajak semua menyampaikan, mengutarakan, menyuarakan, ya, menyebarluaskan solawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau suami duduk sama istri, yang dibahas, udah solawat pagi belum? 10 kali belum? Ayo baca solawat 10 kali. Nanti mau duduk ditanya, tadi duduk udah baca solawat belum? Ayo duduk baca solawat, walaupun cuma satu kali. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang duduk di suatu tempat, dimanapun tempatnya, kemudian dia berdiri meninggalkan tempat duduknya tanpa berzikir pada Allah dan tidak, bau tubuhnya lebih busuk daripada bangkai. Batang tikus itu udah nggak enak, batangnya kuda lebih nggak enak lagi. Bangkainya manusia itu aroma busuk kalau tidak segera kebumikan. Orang yang nggak mau sholawat ketika duduk, kata Nabi Muhammad SAW, aromanya lebih busuk dari bangkai apapun. Makanya orang-orang soleh kalau ketemu dengan orang-orang yang nggak sholawat, duduknya nggak sholawat, hatinya terganggu. Dan orang-orang yang kalau duduk bangun nggak sholawat, hatinya nggak akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, jiwa menjadi tenang. Nah, sholawat ini adalah zikir khusus yang diperintahkan dibaca ketika duduk. Sebelum bangun, sholawatnya harus sudah dibaca. Lah kalau aroma ruhnya harum, maka orangnya
orangnya jadi bersemangat, ya orangnya menjadi segar, orangnya menjadi tampak tidak lelah, enggak mudah lelah. Kenapa? Karena ruhnya beraroma wangi, ruhnya harum. Imam Syafi'i berkata, man tabarihu zada akluh. Siapa yang aromanya harum, akarnya akan tambah cemerlang. Ibu-ibu siap untuk nanya sama suaminya, Pak, udah sholawat belum pagi ini? Siap? Yakin? Ya, setelkan dulu pengajian ini bersama suaminya. Kalau sudah, Pak, nanti kalau duduk saling mengingatkan ya Pak, ayo sholawat. Walaupun sekali. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu mengajarkan seseorang kalau mau duduk hendaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau mau duduk baca seperti itu, sehingga duduknya sudah bersolawat. Dalam hadis yang lain, siapa duduk kemudian dalam duduknya dia tidak berzikir pada Allah dan tidak solawat pada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kalau mau akan menyiksanya, kalau Allah mau akan mengampuninya. Artinya kalau kita duduk gak ada nyebut Allah, gak bismillah, gak solawat, gak terdengar suara zikir pada Allah walaupun sekali, maka itu duduk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pakai ngerasani, pakai gunjing, pakai ghibah, pakai namimah dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Jelas ibu-ibu? Apa? Sallu ala nabi. Allahumma shalli. Teriakkan ini kemana-mana di majelis-majelis, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Ajak orang bersolawat. Nah kadang-kadang kita ini aneh, kalau ada orang teriak sallu ala Muhammad, sallu ala nabi, ada orang teriak begitu, kita nggak jawab solawat, tapi kita noleh, siapa itu? Padahal ajakan sallu ala nabi adalah ajakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita contoh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ada kalimat sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita lagi duduk terus ngomong sama teman-teman sallu alaihi, artinya yuk solawat pada Nabi Muhammad SAW. Kita jawab sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan mingkem, karena orang yang mingkem ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah al-bakhilu man dzukitu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit yang tadi jenengan gak mau punya tonggo pelit, gak mau deket sama orang pelit. Orang pelit itu menurut Nabi Muhammad SAW yang disebutkan nama Muhammad SAW, lidahnya enggan bergerak untuk sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Begitu Bu, sallu ala nabi. Ini sengaja saya biasakan biar di mana-mana orang teriaknya sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Jangan kita teriak-teriak yang lain tanpa sholawat. Sholawat ini harus disuarakan. Jelas semuanya? Apa Bu? Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, yang menarik dalam beberapa majelis saya sampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah. Rasul bersabda, man nasiyas salata alayya khati'atu riqal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lupa, siapa yang malas, siapa yang enggan, siapa yang sedikit bersolawat kepadaku, jalannya ke surga nyasar. Ini yang bilang Nabi Muhammad SAW. Hadisnya begitu, siapa yang enggan, siapa yang malas, siapa yang berat, siapa yang sedikit bersolawat kepadaku, maka jalannya ke surga nyasar. Kalau nyasar sampai enggak? Saya tadi hampir nyasar karena mau cari jalan yang nggak kena banyak mobil. Saya bilang belok sini saja, lurus ketemu kuburan. Ya, tapi saya lanjutkan perjalanan, akhirnya sampai hikmahnya saya disuruh mendoakan orang-orang yang ada di pemakaman. Nyampe ke sini nggak kena banyak mobil, jadi masuknya mudah.
Lah kalau jalan ke surga nyasarnya kemana? Kan pilihannya surga atau neraka. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Rasul nggak mau ngomong umatnya masuk neraka, nggak mau mengatakan kamu akan masuk neraka kalau kamu lupa sholawat. Rasul nggak mau ngomong begitu, nggak mau ngecap umatnya masuk neraka, tapi pakai bahasa halus. Kamu kalau malas sholawat, kamu kalau dikit sholawat, kamu kalau enggak sholawat, jalanmu ke surga kesasar loh. Jalanmu ke surga kesasar. Pertanyaan saya, berarti yang diajak bicara jalannya kemana nih? Selama ini jalan ke surga atau enggak ke surga? Ke surga. Dia sudah jalan ke surga. Makanya Rasul mengatakan jalannya ke surga nyasar. Berarti jalan ke surga atau enggak ke surga? Ke surga. Orangnya ahli sholat, orangnya ahli zikir, orangnya ahli sodako, orangnya ahli berbuat baik, orangnya ahli tahajud, orangnya ahli puasa. Ini semua amal soleh yang mengantarkan dia ke surga. Tapi kalau dia sedikit sholawat, enggan sholawat, males sholawat, berat sholawat, maka dia tidak akan pernah sampai ke surga. Nyasar. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya dimanapun para ulama pasti akan mengajak umat untuk banyak bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menariknya, ternyata solawat pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu cara birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Siapa banyak bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sudah berbakti kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya, apa hubungannya solawat dan birrul walidain? Betul ya? Bib, kok nggak nyambung ya Bib, solawat sama birrul walidain? Nyambungnya di sini. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ada satu umatku bersolawat, sesungguhnya Allah udah nyiapkan malaikat khusus, yang malaikat tadi akan mendatangiku dan menyampaikan, ya Rasulullah, fulan putranya fulan bersolawat kepadamu. Kemudian Rasul pun SAW menjawab, untuknya juga solawat dan salamku. Jadi nama orang tuanya dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anaknya Mbak Mo solawat, anaknya Pak Badrun solawat. Ini nanti malaikatnya ngomong nih, anaknya Pak Novel solawat. Laporan masuk kepada Nabi Muhammad SAW, nama orang tuanya dilaporkan terus, sehingga Rasulullah senang. Oh, ini bapaknya baik, ini ibunya baik. Kenapa? Terbukti anaknya soleh, sehingga orang tuanya dikenal sebagai orang tua yang baik berkat anaknya solawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yuk kita ajarkan keluarga kita solawat. Sayangnya ini kurang kita ajarkan. Kita nggak nanya sama anak, hari ini udah sholawat pagi belum? Udah sholawat sore belum? Siapa sholawat pagi 10 kali, sholawat sore 10 kali, maka dia pasti dapat syafaatku. Begitu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan pemirsa dimanapun antum berada, saya akan jelaskan 1 menit. Udah berapa menit saya ngomong Mas Eto ini? Berapa? Mas Eto nggak lihat itu berapa menit ya. Biasanya langsung bisa jawab. Error Mas Eto. Lihatnya bisa error. Hah? 20 menit. Oke, tambah 5 menit. Bu, di samping saya ada Mas Haris. Ya, ada Mas Haris. Pengalaman hidup di masyarakat. Betul? Di belakang saya ada bunyai-bunyai, di antaranya bunyai Syekh Walafiah. Pengalaman hidup di masyarakat. Saya mau nanya ya Bu, tolong dijawab jujur. Jujur ya, jenengan mau minta tolong sama seorang gubernur, mudah atau susah? Susah karena gubernur bukan milik jenengan, betul? Ya, milik masyarakat satu provinsi. Maka ada aturan yang harus dipenuhi. Jenengan harus datang ke kantor gubernur, benar? Kemudian mengikuti protokol yang berlaku dan seterusnya. Nanti dibuatkan janji, syukur-syukur dapat janji dan ditolong, syukur. Betul begitu?
Kalau dinaikkan lagi, jenengan mau minta tolong sama seorang presiden, dimanapun presidennya dan siapapun presidennya, lebih mudah atau lebih susah? Presiden milik satu negara, yang mau minta tolong banyak, betul? Betul? Nah sekarang kalau mau minta tolong sama Nabi Muhammad SAW itu mudah atau susah? Ternyata mau minta tolong sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu murah, mudah, gratis, dan pasti ditolong. Bagaimana itu? Rasul menyatakan SAW, siapa yang pagi salawat padaku 10 kali, sore salawat padaku 10 kali, aku jadi penolongnya. Pripun ngaten? Sallu ala Nabi. Bayangin coba. Rasulullah akan menolong kita kalau kita sholawat 10 di pagi hari, sholawat 10 di sore hari. Mudah atau susah? Coba kalau Rasul bersabdanya seperti ini, siapa yang malam tahajud 1000 rakaat, saya akan menolong dia. Mundur semua. Atau siapa yang puasa Daud, saya akan menolong dia. Mundur maka mundur. Mundur. Sedikit orang yang berhasil. Benar kan ya? Tapi karena sayang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW ini rahmat bagi jagat raya, terkhusus untuk umatnya. Rasulullah SAW pengen semua umatnya selamat, makanya Rasulullah mengobrol murah pertolongannya. Aku akan menolong dia. Syaratnya pagi sholawat 10 kali, sore sholawat 10 kali. Pertanyaan saya, itu mudah atau mudah? Mudah atau mudah? Mudah atau mudah? Murah atau gratis? Masya Allah. Yang nolong siapa? Yang milik jagat raya. Kalau nggak ada beliau, nggak ada surga, kata Allah Ta'ala. Laulaka ya Muhammad SAW, kalau bukan karena engkau, tidak aku ciptakan semuanya. Dan tidak ada satupun yang bisa masuk surga sebelum pintu surga dibuka oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul yang luar biasa ini ternyata mengobrol murah pertolongannya. Akan aku tolong, akan aku tolong, akan aku tolong, akan aku tolong. Syaratnya sholawat 10 di pagi hari, sholawat 10 di sore hari. Nah kalau yang 10 aja ditolong, apalagi yang 100, apalagi yang 1000. Karena itu Rasul menyatakan SAW, yang paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Oke, sampai di sini. Ternyata ada seorang anak yang akhlaknya belum mulia. Gimana cara merubahnya? Yang sering membuat akhlaknya anak nggak mulia itu kadang ibunya sendiri. Bapak enggak, aman. Bapak enggak ketemu soalnya keluyuran terus kan ya. Tapi ibunya ini yang sering kali membuat akhlaknya anak nggak mulia. Kenapa? Karena ibunya marah dari hatinya, pegel, sebel, jengkel sama anak. Bocah kok kayak gini, anak kok seperti ini. Begitu orang tua sebel, maka berlakulah sabda Nabi Muhammad SAW, wa suhtullah fi suhtil walidain. Marahnya Allah kepada anak bergantung marahnya kedua orang tua. Kalau orang tuanya marah, saat itu Allah marah sama anak tersebut, sehingga meskipun diruqyah model apapun, ya dibacakan wirid model apapun, dinasehati model apapun, gak akan bisa masuk ke dalam hatinya, karena hatinya terhijab, diblokir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amarahnya orang tua. Maka kalau kita pengen anak kita genah, nomor 1 syaratnya, jangan pernah dari hati marah kepada anak, jangan pernah ucap yang jelek kepada anak, ucapkan yang baik-baik. Ajak anak sholawat, selesai. Ajak sholat, ayo nak, dah pegang tasbih, yuk baca sholawat sama bapak sama ibu bareng-bareng gitu. Itu nanti kalau berjalan terus tiap hari, janji Rasul pasti terlaksana. Yang paling dekat, yang paling banyak sholawat, yang paling dekat, yang paling akhlak mulia. Berarti yang banyak sholawat akhlaknya akan mulia, dengan sendirinya dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anaknya yang tadinya nggak mau ngaji, nanti tiba-tiba minta ngaji. Anaknya yang malas ke masjid, tiba-tiba minta ke masjid. Anaknya yang nggak pernah mau dengarkan pengajian, tiba-tiba mau dengarkan pengajian. Anaknya yang berat cium tangan, tiba-tiba cium tangan dan cium ke kening. Akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami sama Bu, kalau ibu pengen suami ibu genah dan suami pengen istrinya genah, cek sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dan cek sholawatnya suami pas yang hidup pada Nabi Muhammad SAW. Kondisikan agar satu keluarga banyak sholawat. Dan inilah perannya Jamuri, ya, perannya Jamuri, ngajak bukan cuma satu keluarga, satu kampung untuk bareng-bareng bersolawat. Kalau udah semua diajak solawat, maka rahmat pasti datang dan syafaat didapatkan, sehingga selamat dunia, selamat akhirat. Alhamdulillah. Jelas semuanya? Saya kelihatan semangat deh. Gimana? Padahal ya nyopir tadi Bandung Solo. Iya, padahal tadi malam saya ceramah ya sampai jam 12 ya. Jam 12 malam, 2 jam 11 menit saya ceramah. La haula wala quwata illa billah, masyaallah. Ya, kemudian nyampe di rumah saya nggak duduk. Saya ngecek bangunan, ngatur pembangunan seperti apa. Setelah itu jalan ke sini. Nanti malam saya harus ngajar Zoom. Besok saya pagi-pagi harus sudah ngurusi persiapan pengajian hari Jumat. Besoknya lagi, insya Allah terus bergerak. Kenapa saya semangat? Karena saya pengen nanti Rasulullah SAW itu ketemu saya, mesem dan manggil putuku Renio ya. Cucu sini cuk gitu, cucu yang dibanggakan. Saya nggak mau jadi cucu yang naudzubillah min dzalik, cucu yang membuat sedih seorang kakek. Dan saya pengen almarhum ayah saya di alam kubur tanah bahagia. Saya pengen ibu saya semoga panjang umur, berkahatilah saya walafiat. Senang nyawang anaknya, lihat anaknya senang. Dan terakhir ibu-ibu nanti bisa konfirmasi langsung tabayun ke ibu saya. Ini amalan ibu saya sewaktu saya bayi. Jadi kalau pengen punya anak yang lebih hebat dari Habib Novel, pengen punya anak yang jauh lebih baik dari Habib Novel, kalau pengen punya anak yang ahli Al-Quran, ahli sholawat, berakhlak mulia, resep ibu saya ini amalkan. Kalau punya anak kecil ya, cucu atau bayi, amalkan. Dulu ibu saya itu kalau ngundang saya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Naufal Waliullah. Kalau ngundang saya begitu sambil ditidurkan, tanya ibu saya. Tuh, betul mah ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Naufal Waliullah. Tuh, saya masih bayi kok. Kalau udah gerak yang duduk bareng ya. Masih bayi, dikudangnya begitu. Lah ini ucapan baik seorang ibu, sederhana, simple, mengucapkan kalimat tahlil, kemudian menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian doa Naufal Waliullah, semoga anakku yang namanya Naufal ini jadi waliullah. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya saya suatu saat nanti pasti akan jadi waliullah, karena doa orang tua gak mungkin ditolak sama Allah. Doa walidain, doa kedua orang tua untuk anaknya pasti kabul, meskipun orang tuanya kafir, apalagi orang tuanya muslimah yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu gak usah repot, anaknya walaupun udah gerang waktu tidur kudang elus la ilaha illallah, iya, didikirin. Kemudian dikatakan kalau namanya Budi waliullah, namanya Selamat waliullah, dengan senang hati. Itu doa yang baik. Sekarang yang begini-begini ini hilang, yang ada goyang TikTok, sama anaknya bayi goyang TikTok, gak ada zikir, gak ada sholawat, gak ada kalimat-kalimat thayyibah, hilang. Orang-orang tua dulu sederhana, mungkin lagunya gak jelas, tapi maknanya jelas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sejak pulang umroh sampai sekarang saya belum leren.
Saya pulang umroh hari Jumat, landing di Jakarta jam 8 pagi, kemudian lanjut pada zuhur, habis Jumatan ke puncak. Dari puncak ceramah sampai jam 12 malam, paginya hadir akad nikah, siangnya terbang ke Solo, sorenya jalan ke Madiun, sampai subuh di Madiun, balik Solo, muter terus sampai hari ini. Seneng hatiku. Ya, hati senang. Kenapa senang? Karena ketemu orang-orang yang menyenangkan. Kalau mau uang ruwet aku mau. Saya nggak mau ketemu orang ruwet. Ketemunya orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang duduk cari ilmu, orang-orang yang duduk ingat sama Allah, orang-orang yang duduk ingat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ibu-ibu? Tolong suarakan di majelis, di pengajian, di rumah, di kantor, dimanapun duduk kalimat Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Nabi. Allahumma sholli alaihi. Suarakan itu, siap? Ajak orang sholawat. Nanti kalau suaminya marah, ibu sholawat, kemudian ingatkan, Pak, sholawat ya Pak, tapi hati-hati, mungkin ngeluih ngamuk nih. Ya mungkin lebih marah lah lagi kalau suaminya nggak pernah ikut pengajian. Kalau udah pernah ikut pengajian, paham Sallallahu Alaihi Muhammad, mau nggak mau dia akan jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mau marah lagi Sallallahu Alaihi Muhammad, mau nggak mau dia sholawat lagi. Akhirnya sakar bubuk kan begitu, selesai. Nggak ada kalimat jelek yang keluar, insya Allah yang keluar yang baik. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Semoga yang dapat door prize bahagia, karena yang ngasih juga bahagia. Mudah-mudahan semuanya selamat dunia, selamat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik, wa'mur qulubana bi mahabbatik, wa'mur arwahana bi ma'rifatik, wa'mur asrarana bi musyahadatik. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka syarri ma indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bi ilmuka fid dunya wal akhirah, wa na'udzu bika min kulli syarrin ahata bi ilmuka fid dunya wal akhirah. Ya malikad dunya wal akhirah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina waqtafa badrut tamami mithla husnih ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Rabbi faj'al mustama'na ghayatuh husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa karimil arwah minna biliqa khairil anami wa balighil muhtara anna min salatin wa salami. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibu-ibu senang dunia senang akhirat.
keluarganya senang dunia senang akhirat, orang tuanya senang dunia senang akhirat, anak keturunannya senang dunia senang akhirat, pasangan hidupnya senang dunia senang akhirat, sahabat dan temannya senang dunia senang akhirat, tetangganya senang dunia senang akhirat, dan kita dimasukkan dalam kelompok manusia yang senang dunia senang akhirat. Semoga anak keturunan kita ila yaumil qiyamah semuanya beragama Islam, semuanya menjadi manusia yang menyenangkan Nabi Muhammad SAW, dan manusia-manusia yang disenangkan oleh Nabi Muhammad SAW, diberi rezeki yang barokah, berlimpah ruah dari segala arah, enggak pakai susah payah dan tanpa masalah, rezeki yang membawa kepada jannah. Dan semoga kita diberi al-afiyah at-tamah daimah, kesehatan yang prima yang selama-lamanya, yang membawa kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semuanya dikembalikan ke rumah masing-masing sehat wal afiat, selamat lahiriah batiniyah, mendapatkan barokah yang tak terputus ila jannah. Dan semoga semuanya panjang usia dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kesehatan. Dan semoga yang sakit di antara kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibunya yang sedang sakit dan keluarga kita yang sedang sakit. Semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan setelah semua itu nanti, setelah panjang usia dan semua kebaikan, kesehatan, ketaatan, semoga kita diberi akhir usia husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniya al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Pengumuman dari saya, hari Sabtu jam 9 pagi insyaallah 12 Rabiul Awal, Jamuri akan bertempat di Majlis Ar-Raudhah, ya, di Dewutan Pasar Kliwon Semanggi, Pasar Kliwon Surakarta, di tempat saya insya Allah. Kemudian sampaikan pada yang lain, Maulid Akbar Majlis Ar-Raudhah insya Allah akan kami selenggarakan pada Jumat 21 Oktober Ba'dal Isya 19.30 malam sampai selesai. Jumat 21 Oktober Ba'dal Isya sampai selesai Majlis Ar-Raudhah, ya, Maulid Akbar Majlis Ar-Raudhah, Jumat malam Sabtu 21 Oktober Ba'dal Isya, untuk umum, laki maupun perempuan, manusia, jin, malaikat, siapapun silakan datang. Hakadza wa lakum minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.